Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Rosdiana sebagai moderator dan rekan saya Rizky Nasiati, Rahmi Utami, Rizka Juni Anissa, dan Risa Roshida. Pada pertemuan sebelumnya kami telah mempelajari tentang pendekatan Teaching at the Right Level atau TAR. Kami juga telah melakukan telaah rancangan pembelajaran dan mengamati proses pembelajaran dan melakukan wawancara kepada guru pamong kami di SMP 5 Pare. Berikut hasil observasi kami. Baik, pada hasil observasi yang pertama yaitu kami diminta untuk menelaah rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru di sekolah. Dalam hal ini adalah guru pamong kami, Ibu Atija SPD MPD. Apakah rancangan pembelajaran yang dibuat telah sesuai dengan pendekatan Teaching at the Right Level? Pada gambar yang ditampilkan merupakan potongan dari rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru, di mana dapat kita lihat pada kegiatan pembelajaran di bagian pendahuluan poin kelima. Di sini menunjukkan bahwa rancangan pembelajaran yang telah dibuat guru sudah sesuai dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TAR, di mana peserta didik dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperoleh berdasarkan asesmen awal kognitif yang dilakukan sebelum mulai pembelajaran. Namun pada akhir kalimat ada dikatakan sebagai acuan dalam membentuk kelompok secara heterogen. Nah, kata heterogen ini membuat pembelajaran dinyatakan belum berdiferensiasi, karena perlakuan yang diberikan kepada setiap kelompok akan sama dengan yang lain. Tidak ada yang membedakan antar kelompok satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya untuk hasil observasi yang kedua, di mana kami telah melakukan pengamatan terkait proses pembelajaran guru di kelas. Nah, seperti yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya bahwa pembentukan kelompok dilakukan secara heterogen. Nah, yang kami ketahui bahwa pembentukan kelompok secara heterogen ini belum bisa dinyatakan sebagai proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun, ketika diamati fakta yang di lapangan, ternyata pembentukan kelompok secara heterogen ini tidak menjadi alasan bahwa proses pembelajarannya tidak berjalan secara diferensiasi. Perlakuan yang diberikan oleh guru memang tidak berdiferensiasi secara kelompok, namun tetap berjalan secara individu, di mana guru akan memberikan pembimbingan kepada siswa dengan tingkat kognitif yang rendah di masing-masing kelompoknya, dibantu dengan siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi dengan melakukan tutor sebaya. Jadi, pendampingan yang dilakukan oleh guru berbeda kepada setiap siswa sesuai dengan tingkat kognitifnya, di mana siswa dengan tingkat kognitif yang rendah akan mendapatkan pendampingan lebih banyak daripada siswa dengan tingkat kemampuan kognitif yang sedang dan tinggi. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi proses yang diterapkan dalam kelas. Untuk hasil observasi yang ketiga yaitu melakukan wawancara kepada guru kelas untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan Teaching at the Right Level dan pembelajaran berdiferensiasi. Dua hal penting yang menjadi pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran dan keterlibatan siswa. Tujuan pembelajaran menjadi fokus utama dalam merancang pembelajaran, sehingga proses pembelajarannya sesuai dengan apa yang ingin tercapai. Keterlibatan siswa juga penting, karena siswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Tentu saja perlu melakukan asesmen diagnostik sebelum merancang pembelajaran. Hal ini sangat membantu dalam proses pembelajaran, seperti tercapainya tujuan pembelajaran, terciptanya proses pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Asesmen awal juga sangat penting karena dapat membantu dalam pengelompokan siswa dalam pendekatan Teaching at the Right Level. Selanjutnya yaitu
merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda merupakan tantangan bagi seorang guru. Langkah-langkah yang dilakukan guru untuk dapat mengatasi tantangan tersebut yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama di dalam kelompok yang berbeda-beda. Ini memungkinkan peserta didik belajar satu sama lain dan meningkatkan keterampilan sosial mereka sambil mempertimbangkan kebutuhan peserta didik di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pilihan bagi peserta didik dalam menyelesaikan tugas ataupun proyek yang memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan minat dan kekuatan mereka. Memberikan kebebasan bagi peserta didik dalam menyelesaikan tugas ataupun proyek juga dapat membantu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah hasil observasi dari kelompok kami mengenai pendekatan teaching at the real level. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendekatan teaching at the real level dapat mendukung berjalannya pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendekatan teaching at the real level ialah pendekatan yang menekankan pentingnya menyesuaikan pengajaran dengan tingkat pemahaman peserta didik. Dengan membagi peserta didik ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kognitifnya, maka guru dapat memberikan perlakuan yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik. Hal ini dikenal dengan diferensiasi proses yang merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Dan itulah yang diaplikasikan oleh guru pamong kami. Nah, untuk merancang pembelajaran dan asesmen dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang menjadi acuan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian keterlibatan peserta didik mencerminkan bahwa pembelajaran sudah berpusat kepada peserta didik. Selain itu, penting juga melakukan asesmen awal agar dapat membantu dalam pengelompokan peserta didik yang sesuai dengan pendekatan teaching at the real level. Tentunya ada tantangan dalam merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Berapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Sesuai dengan wawancara guru pamong kami ialah memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja dalam kelompok yang berbeda-beda. Kemudian memberikan pilihan dalam tugas atau proyek yang memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan minat dan kekuatan mereka. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai pendekatan teaching at the real level. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.